Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Ade Sujana dan RNA Podcast. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat dan dengan semangat yang sama, yaitu penuh dengan motivasi yang mudah-mudahan selalu berbagi dan bercerita kami kepada Anda semuanya. Mari kita selalu memberikan hal yang baik kepada orang lain. Pada sore hari ini kita akan berjumpa dan akan membahas beberapa hal yang akan bermanfaat mudah-mudahan untuk Anda semuanya, yaitu tentang cara menjadi pemimpin yang baik di dalam pekerjaan bagian ketiga. Sebelumnya kita sudah bahas, sudah menerangkan dan sudah memberikan informasi pengetahuan tentang cara menjadi pemimpin yang baik dalam pekerjaan. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali, kita bahas ada beberapa hal tambahan untuk Anda semuanya menjadi pemimpin yang baik di dalam pekerjaan. Mari kita sama-sama simak apa yang akan saya sampaikan, yaitu yang ke-12. Mendukung perkembangan personal dan profesional. Adanya keprofesionalan, kemudian adanya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, itu salah satu dukungan pribadi terhadap pekerjaan, terhadap lingkungan kerjanya agar bisa melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinannya. Kemudian dengan adanya dukungan pula dari atasannya, seorang karyawan atau bawahan akan menjadi semangat, akan menjadi lebih baik di dalam hal tindakan dan keputusan di dalam pekerjaan. Mari kita sama-sama untuk bisa mendukung kepada karyawannya, kepada bawahannya kita sebagai pimpinan, karena adanya dukungan itu akan membuat semangat dan motivasi bagi karyawan dan bawahan untuk bisa melaksanakan sesuai dengan atasan dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan sebuah tim di dalam sebuah pekerjaan. Itu sangatlah penting bagi kita semuanya, para pemimpin yang bisa mendekatkan diri kepada karyawannya, kepada bawahannya untuk bisa selalu mendukung apa yang dikerjakan sesuai dengan arahan sebuah tim atau arahan sebuah pimpinan. Jadi kita sama-sama belajar untuk hal itu. Kemudian yang selanjutnya, terhubung dengan karyawan. Sebuah pekerjaan akan terselesaikan, sebuah pekerjaan akan bisa dilakukan dengan baik oleh bawahan atau karyawannya ketika ada hubungan atau terhubung pribadi antara pimpinan dengan karyawan atau bawahannya. Dan bisa dilakukan secara rutin, bisa dilakukan secara bertahap, komunikasi, koordinasi, dan arahan yang dilakukan seorang pimpinan kepada karyawannya. Maka itu apa yang diharapkan pimpinannya sesuai dengan visi misi karyawan atau lembaga, sampaikanlah dengan baik, sampaikanlah dengan tenang, sampaikanlah dengan sopan kepada karyawan dan bawahannya. Ini sangatlah penting ketika ada hubungan atau terhubung personal atau profesional antara karyawan dan pimpinannya. Ketika ada batasan antara pimpinan dan karyawannya, itu akan menjadikan sebuah hambatan atau ketidakdekatan antara Anda sebagai pimpinan dan kepada karyawan atau bawahan Anda. Silakan untuk bisa lebih dekat dan lebih bisa mengerti apa yang diharapkan oleh karyawan dan bawahannya kepada pimpinan atau kepada sebuah perusahaan atau lembaga. Itu sangatlah penting ketika ada kedekatan dan kesamaan informasi, keinginan untuk bisa mencapai tujuan sesuai dengan tim dan perusahaan Anda. Itu yang ke-13. Yang selanjutnya, ikut terlibat dalam diskusi dan komunikasi dengan karyawan. Ketika adanya rapat, ketika adanya keinginan bersama, silakan untuk bisa didiskusikan bersama, disampaikan bersama apa yang diharapkan perusahaan, apa yang diharapkan seorang pimpinan, visi misi perusahaan atau lembaga. Silakan untuk bisa didiskusikan dengan karyawan atau bawahan Anda. Silakan untuk bisa disampaikan, untuk dikomunikasikan apa yang diharapkan lembaga ataupun
perusahaan yang Anda pegang saat ini. Ketika ada diskusi bersama, pencapaian bersama itu akan lebih baik ketika tidak adanya komunikasi, tidak adanya kesepakatan apa yang harus dikerjakan. Itu akan lebih baik ketika Anda bisa menyampaikannya, arahannya yang jelas, kemudian keinginan yang jelas kepada karyawan dan bawahannya. Mari kita sama-sama simak untuk bisa menyadarkan diri dan karyawan Anda agar setiap langkah yang dilakukan secara bersama, secara konsisten untuk dilaksanakan bersama, secara tim, karena sebuah perusahaan ataupun sebuah lembaga itu tidak bisa untuk bisa dikerjakan atau dilakukan hanya satu orang. Bisa dilakukan atau dikerjakan oleh sebuah tim, yaitu dan diarahkan atau dimonitori oleh seorang pimpinan yang baik atau yang bijaksana, yang tepat untuk bisa melaksanakan sebuah pekerjaan sesuai dengan keinginan perusahaannya atau lembaga. Itu yang ke-14. Yang ke-15, pemimpin yang baik memancarkan integritas. Integritas sangatlah penting dari setiap seseorang karyawan, bawahan ataupun pimpinan. Apalagi seorang pimpinan haruslah memiliki integritas yang tinggi, kemudian kepedulian yang tinggi terhadap karyawannya, apalagi terhadap perusahaan atau lembaganya. Ketika muncullah penyadaran diri bahwa dirinya sedang bekerja di mana, sedang ditolong di mana, silakan untuk memberikan integritas yang baik. Kemudian keterlihatan bahwa seorang pimpinan peduli terhadap perusahaan dan lembaga yang sedang dipegang, diamanahkan, menyadari amanah yang sedang dipegang ataupun dijalani sebagai seorang pimpinan untuk bisa melaksanakan berbagi kepada karyawan atau bawahannya. Itu akan dijadikan sebagai pimpin yang bisa dilihat oleh karyawan atau bawahannya, seseorang atau pimpin yang punya integritas tinggi, kepedulian tinggi terhadap karyawan dan lembaganya. Mari kita sama-sama belajar untuk bisa menyadarkan diri Anda dan karyawannya untuk memiliki integritas tinggi terhadap perusahaan dan lembaga yang sedang Anda pegang saat ini. Itu yang ke-15. Yang ke-16, pemimpin yang baik berkomitmen pada keunggulan. Setelah ada beberapa yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan, pastilah akan terlihat keunggulan-keunggulan yang ada di dalam perusahaan atau lembaga Anda. Kemudian silakan untuk bisa berkomitmen terhadap unggulan tersebut, silakan untuk pelihara, silakan untuk bisa pegang teguh unggulan-unggulan tersebut, kemudian bisa dikembangkan, kemudian bisa diarahkan ulang untuk bisa dicapai ulang unggulan tersebut atau diperbaiki agar lebih baik lagi. Sampaikan dengan bersama dengan karyawan atau bawahan Anda. Ciptakanlah perasaan bahwa keunggulan tersebut ada milik Anda, bahwa keunggulan adalah sudah dilakukan yang terbaik oleh Anda dan karyawan Anda dan tim Anda. Karena ketika kita sudah mengetahui bahwa itu ada keunggulan tim Anda, perusahaan Anda, itu akan bisa dibagi kembali dengan orang lain yang belum mengenal lembaga atau perusahaan Anda. Mari kita untuk bisa memberikan keunggulan yang lebih baik daripada sebelumnya. Silakan untuk bisa berbagi dengan karyawan Anda, bawahan Anda untuk bisa mencapai keunggulan-keunggulan yang lain agar perusahaan Anda lebih baik dari sebelumnya, lebih jauh, lebih sempurna dari sebelumnya. Itu yang ke-16. Yang ke-17, membuat keputusan tepat waktu. Ketika Anda seorang pimpinan sebuah tim di dalam pekerjaan dan Anda memikirkan dan memutuskan keputusan yang diputuskan oleh Anda seorang pimpinan, silakan untuk bisa tepat waktu dilaksanakan. Karena ketika Anda sudah memutuskan suatu pekerjaan yang harus dikerjakan, itu harus tepat waktu, sesuai dengan jadwal, harus sesuai dengan schedule, karena itu akan dilihat oleh karyawan Anda dan bawahan Anda. Tetapi ketika Anda sudah memutuskan sebuah pernyataan kepada bawahan dan karyawan Anda, tetapi tidak tepat waktu, akan
memberikan hal yang negatif terhadap diri Anda sebagai pimpinan. Karena keputusan yang tepat waktu atau setelah diputuskan dikerjakan dengan tepat waktu itu memberikan dampak yang positif, itu akan memberikan kerjasama yang positif dan bisa lebih mendekatkan diri Anda dengan karyawan dan bawahan Anda. Silakan untuk bisa bekerja sama dengan baik untuk bisa mencapai apa yang diinginkan Anda dan perusahaan Anda. Itu yang ke-17. Yang ke-18, proaktif dan mempunyai visi. Seorang pimpinan memiliki visi yang kuat untuk bisa mencapai sesuai dengan diharapkan perusahaan ataupun lembaga. Walaupun perusahaan atau lembaga memiliki visi tertentu, silakan untuk bisa menyandingkan visi Anda dengan perusahaan Anda. Karena ketika Anda sudah memiliki visi dan sama berdampingan dengan perusahaan dan lembaga Anda, itu akan lebih baik dan akan lebih mudah untuk bisa mencapai sesuai dengan visi perusahaan Anda dan visi Anda. Silakan kemudian untuk bisa disampaikan kepada bawahan dan karyawan Anda, dikomunikasikanlah bahwa visi perusahaan Anda ini, visi Anda adalah itu akan bisa disandingkan, kemudian dikomunikasikan dengan karyawan dan bawahan Anda. Adanya sinkronisasi antara visi dan pekerjaan yang disampaikan kepada bawahan dan karyawan Anda itu akan menjadikan sebuah pekerjaan lebih mudah, sebuah pekerjaan akan lebih dimengerti, lebih paham dikerjakan oleh karyawan dan bawahan Anda. Silakan untuk bisa memberikan visi yang lebih baik terhadap perusahaan dan karyawan Anda atau bawahan Anda. Kemudian yang terakhir, mempunyai attitude yang tenang dan positif. Ini yang terakhir tidak kalah pentingnya ketika Anda memiliki attitude yang baik, yang bagus, terlihat baik dan bermanfaat dan positif untuk karyawan dan bawahan Anda. Seorang pemimpin itu dibutuhkan karena ketika memiliki attitude yang buruk pasti akan terlihat negatif dan dilihat oleh karyawan atau bawahan Anda. Attitude sangatlah penting, pembawaannya, posturnya, kemudian cara penyampaian Anda, bercaya bertindak Anda, perlakuan Anda terhadap orang lain itu sangatlah penting untuk bisa menjadikan sebuah tim yang bagus, yang solid, yang bisa dilihat bahwa Anda adalah seorang pimpinan yang baik di dalam pekerjaan. Itu saja dari kami, terima kasih semuanya. Ini sudah semuanya cara untuk bisa menjadi pimpinan yang baik di dalam pekerjaan. Kita selalu sama-sama belajar untuk bisa selalu menjadi manusia atau orang yang bermanfaat untuk orang lain dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri Anda sendiri. Kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik, yang baik dari yang sebelumnya. Ketika Anda menjadi pemimpin di suatu perusahaan atau lembaga, silakan untuk bisa introspeksi diri terhadap diri sendiri, terhadap pekerjaan Anda yang bisa disampaikan kepada karyawan atau bawahan Anda. Terima kasih semuanya sudah hadir untuk kami dan kami Arena Podcast. Saya Adi Sujana. Mudah-mudahan akan selalu ada untuk Anda, selalu berbagi apa yang kita punya, apa yang saya punya. Kita sama-sama untuk selalu ada untuk lingkungan dan kegiatan di dalam keseharian. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Bye-bye.